Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, wa syukurillah, wa la hawla wa la quwata illa billah, asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Selamat sore teman-teman semuanya, Bu Ella dan ibu-ibu yang sudah join di kelas sore hari ini. Alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa dipertemukan kembali untuk bermajelis ilmu. Sore ini kita akan membahas tema baru begitu ya, tentang kisah Nabi Musa dan Korun. Dimana kalau di dalam eh, kitab-kitab sirah Islamiyah itu kan Korun dikenal sebagai salah satu umat Nabi Musa gitu ya, yang paling kaya, yang nanti pada akhirnya karena kesombongan dia, kekayaannya itu dihilangkan oleh Allah begitu. Nah, nanti untuk kisah selengkapnya seperti apa, mari kita belajar bersama-sama yang akan langsung dipandu oleh Ustazah Laila. Monggo Bu Ela. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba bil islami dinah wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Ibu-ibu dan teman-teman yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada sore hari ini mari kita lanjutkan taklim kita ya, membaca buku Qasasul Quran ya, jadi kisah-kisah yang ada dalam Al-Quran. Nah, kita sudah masuk di kisah keempat atau kelima ya. Kita sudah sebelumnya ya, kisah-kisah dalam Al-Quran itu selain kisah-kisah para nabi, ada kisah Ibu masih ke-mute Ibu. oh ya. Ini sudah masuk tema yang kelima ya. Jadi sebelumnya sudah kita bahas Qabil Habil, dua putra Nabi Adam, kemudian Harut Marut ya, malaikat. Setelah itu yang ketiga siapa dulu itu, Dzulqarnain ya. Yes. Dzulqarnain, kemudian Nabi Musa dan Nabi Khidir. Nah, sekarang kita masuk ke Nabi Musa dan Korun. Nah, siapakah Korun dan bagaimana kisahnya? Mari kita baca bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Itu kalau sudah di-share Mbak Ani di screen ya. Bismillahirrahmanirrahim. Musa wa Korunu. Al-malu awin nubuwah. Ayyuhuma afdalu minal akhor. Nah, jadi ini pembuka ya. Pembuka kisah ini dimulai dengan kalimat harta atau kenabian. Di antara dua ini mana yang lebih utama? Itu ayyuhuma afdalu minal akhor. Mana yang lebih mulia, apa yang lebih utama satu dengan yang lain. Kira-kira begitu artinya ya. Hadza bidhabti ma fakkara fihi Qarunu ibnu ammi Nabiyillahi Musa alaihi salam. Nah, inilah yang sedang dipikirkan oleh Qarun. Jadi dia tuh pikir harta atau kenabian gitu. Kenabian itu maknanya adalah ya apa namanya, sifat-sifat baik begitu ya. Nah, kalau harta itu kan karena begini, kalau kita merujuk kepada kisahnya Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib itu kan dikatakan sebagai babul ilmi ya, pintunya ilmu atau kotanya ilmu begitu ya.
Nah, kalau di antara dua itu, kalau Rasulullah itu eh, pintunya ilmu dan Ali itu Madinatul Ilmi atau bagaimana? Ya, intinya di antara dua itu, antara kotanya ilmu atau pintunya ilmu lah ya, Ali bin Abi Thalib itu. Nah, mengapa dikatakan begitu? Karena Ali itu pernah mendapatkan pertanyaan dari salah satu kaum gitu ya, menanyakan, Ali, kenapa kamu itu dikatakan pintu ilmu? Nah, katanya dia menjawab, karena ilmu itu ya, Ali itu menjawab beberapa jawaban atas pertanyaan itu. Dia mengatakan yang pertama, kalau ilmu, kamu memilih ilmu atau harta, begitu kan? Pertanyaannya, kamu memilih ilmu atau harta? Nah, dia menjawab, saya memilih ilmu. Kenapa demikian? Karena yang pertama, ilmu itu warisan para nabi, sedangkan harta itu warisan korun. Nah, itu. Maka di sini ada pertanyaan harta atau nabi gitu atau kenabian, karena kalau nabi itu mewariskan ilmu, maka ada istilah al ulama warasatul anbiya, para ulama itu adalah pewaris para nabi ya. Karena nabi itu mewariskan ilmu, tapi kalau harta itu diwariskan dari korun. Nah, pertanyaan berikutnya yang diajukan kepada Ali bin Abi Thalib tadi, kemudian dia menjawab. Jawaban yang kedua, kenapa dia tetap memilih ilmu? Karena ilmu itu akan menjaga pemiliknya, sementara harta itu dijaga oleh pemiliknya. Nah, jadi kalau kita ini termasuk apa ya, memilih yang harta, maka kita harus selalu siap untuk menjaga harta itu, ya. Bisa diambil orang atau apa. Tapi kalau ilmu itu malah yang akan menjaga kita. Gitu. Nah, kemudian juga ada apa jawaban yang lain, ya. Jadi Ali bin Abi Thalib ketika ditanya, kamu kenapa memilih ilmu daripada harta? Karena ilmu itu diwarisi dari para nabi, sementara harta diwarisi dari korun. Ilmu itu akan menjaga, sementara harta itu dijaga. Ilmu itu kalau diberikan akan bertambah, harta kalau diberikan ya secara kasat berkurang ya, meskipun nanti Allah akan mengganti dengan rizki yang lain menjadi bertambah, itu soal lain ya. Tapi kan harta itu kalau diberikan ya akan berkurang, sementara kalau ilmu dibagikan itu akan terus bertambah. Dan ada keutamaan-keutamaan lain ya daripada ilmu atas harta gitu. Nah, karena ini pertanyaannya adalah al-malu awin nubuwah, harta atau kenabian. Ayyuhuma afdalu minal akhar. Itu yang sedang dipikirkan oleh si Korun. Nah, Korun itu siapa? Korun adalah ibnu ambi Nabilah, anaknya paman Nabi Musa. Nah, kalau anak paman itu kan berarti sepupu ya. Tidak apa, Uma? Ya, keluar masuk enggak apa-apa. Ya, oke. Terima kasih sudah bergabung. Nah, kemudian berikutnya, falaqad kana Qarunu yahqidu ala Musa wa yahsuduhu li'annahu sara nabiyan. Jadi Korun ini adalah putra paman Nabi Musa, yang artinya adalah sepupunya, ya. Dia itu iri, dengki, hasud, ya. Nah, di sini kan ada kata yahqidu, ada kata yahsudu. Itu memiliki arti yang sama, artinya iri, dengki. Nah, seperti di surat apa yang kita berlindung kepada Allah dari kedengkian orang lain. Qul a'udzu birabbil falaq, syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri nafatsati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Jadi kita diajarkan untuk membaca di pagi hari dan di petang hari membaca ya. Syukur kalau kita bisa membaca lengkap ya apa maksurat itu, tapi setidaknya kita membaca qul huwallahu ahad,
Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas. Nah, Qul a'udzu birabbil falaq, katakanlah aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai waktu subuh. Min syarri ma khalaq, dari keburukan apa yang diciptakan. Nah, dan seterusnya itu, dan wa min syarri hasidin idza hasad, dan dari kedengkian orang-orang apabila dia dengki. Karena orang kalau sudah dengki itu maka dia akan melakukan ya apa saja bisa dia lakukan ya untuk menjatuhkan kita. Maka kita juga diajarkan doa yang bagus untuk kita baca di doa-doa maksurat itu ya. Di antaranya misalnya Allahumma stur aurati wa amin rawati. Ya Allah, tutuplah ya aibku, auratku, wa amin rawati, dan berilah keamanan atas diriku. Nah, jadi kita di pagi hari meminta perlindungan Allah ya untuk ditutup kekurangan-kekurangan kita di hadapan orang lain, karena bisa jadi dengan kekurangan kita itu kalau orang yang dengki maka dia akan itu senjata bagi dia untuk menjatuhkan kita. Dengan kita memohon perlindungan kepada Allah, ya Allah tutuplah auratku ya atau kekuranganku, aibku, wa amin rawati, dan berilah keamanan atas diriku. Nah, selanjutnya itu ada wahfatni min baini yadayya, dan jagalah aku dari depanku. Mungkin kalau ada yang ingin menjatuhkan aku dari depan, dari belakang, dari samping, dari atas, dari bawah. Nah, karena memang dengki, iri itu menjadi salah satu sifat manusia. Nah, begitu juga dengan Qarun ini ya. Falaqad kana Qarunu yahqidu ala Musa. Jadi dia ini dengki pada Musa. Wa yahsuduhu, dan hasad pada Musa. Li'annahu sara nabiyan, karena dia menjadi nabi. Wa kana banu Israila yuhibbuna Qarun. Sementara Bani Israel itu sebetulnya senang sama Qarun. Sahibas sautil hasan. Jadi Qarun ini dia mempunyai suara bagus kalau faidza qara'at Taurat, ketika dia membaca Taurat. Ya tidak membaca Quran, karena Quran itu kan kitab kita umat Nabi Muhammad ya. Nah, ini kan masih umatnya Nabi Musa. Jadi berapa kitab yang harus kita percayai? Ada 4 ya. Injil diturunkan kepada Nabi Isa, Zabur diturunkan kepada Nabi Dawud, kemudian Taurat kepada Nabi Musa, dan Al-Quran kepada umat Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi Bani Israel ini sebetulnya mereka senang dengan Qarun karena dia punya suara yang merdu ketika membaca Taurat. Nah, ketika membaca Taurat itu khasya'atil qulub. Jadi hati itu bisa tunduk, bisa tenang gitu. Ya, mungkin ya seperti kita kalau ada yang membaca ayat Al-Qur'an dengan suara merdu, lantunan indah, itu kan hati kita bergetar ya. Yang di surat Al-Anfal itu kan disebutkan innamal mu'minuna ladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Ya, jadi di antara tanda-tanda keimanan orang yang beriman itu jika disebut nama Allah bergetar hatinya. Ya. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatum iman. Apabila dibacakan ayat-ayat Al-Qur'an bertambah keimanannya. Nah, Qarun ini kalau membaca Taurat itu hati pendengarnya itu bergetar. Wastama'atin nufusu ila kalamillah. Jadi jiwa ini seksama mendengar perkataan Allah dalam Taurat itu. Nah, kemudian wa marratil ayyamu ala Qaruna hatta a'tahu Allahu min fadli. Hari-hari berlalu atas Qarun ya, jadi hari-hari dilewati oleh Qarun hatta a'tahu Allahu min fadli, sehingga Allah memberinya keutamaan. Farazaqahul malal katsir.
Kemudian Allah memberinya rizki harta yang banyak. Wa atahu minal kunuzil azimati. Nah, Allah memberinya rizki harta yang banyak. Wa atahu minal kunuzil azimah. Yang didatangkan padanya, ya, kunuz. Kunuz itu pundi-pundi atau kekayaan. Al-azimah, yang agung, banyak. Ma inna mafatihahu, yang saking banyaknya pundi-pundi dan hartanya itu, ma inna mafatihahu, sampai kunci-kuncinya, kunci-kunci perbendaharaan atau kekayaannya itu, latanu, berat sekali dibawa oleh bil usbati ulil quwah, oleh orang-orang yang kuat gitu. Nah, itu ada di footnote di bawah itu, ai annal mafatiha, jadi kunci-kunci, wal khazain, dan kekayaannya Qarun itu, kanat tasqalu alal jama'atil katsirati, berat kalau dibawa oleh sekumpulan orang yang banyak. Idza aradu hamlaha, ketika mereka ingin membawa, fala yastati'una dzalika, itu mereka tidak mampu membawa harta bendanya Qarun itu karena saking banyaknya. Illa anna Qaruna badalan min an yashkura rabbahu wa yukhriju shadaqata malihi bagha ala qaumihi fatakabbara alaihim wa fatakabbara, ini kemana atofnya ini? Illa anna Qaruna badalan min an yashkura rabbahu wa yukhriju shadaqata malihi bagha ala qaumihi fatakabbara alaihim wa zalamahum wa talaba an takuna lahul kalimata fi bani Israila badalan min nabiyillahi Musa alaihi salam. Jadi illa anna Qaruna badalan. Badalan itu kalau di sini sih mungkin kalau bahasa Inggris itu instead of, ya. Mungkin bahasa slangnya itu ya boro-boro gitu. Boro-boro dia bersyukur gitu. Alih-alih dia bersyukur, nah dia itu malah bagho. Jadi bagho itu apa? Bagho itu yang membangkang gitu ya, tidak taat. Jadi si Qarun ini boro-boro dia itu bersyukur pada Allah, kemudian mengeluarkan sedekah hartanya, dia tidak melakukan itu, tetapi dia malah bagho, fa bagho alaihim. Jadi dia malah enggan untuk mengeluarkan sedekah hartanya atau bersyukur kepada Allah. Fatakabbaru alaihim, kemudian dia juga takabur, sombong. Wa zalamahum, dan menganiaya kaumnya. Wa talaba an takuna lahul kalimah fi bani Israil badalan min nabiyillahi Musa alaihi salam. Jadi dia itu malah merasa ingin mendapatkan posisi seperti Nabi Musa di hadapan kaumnya. Ya. Faqad faddala Qarunu al-mala wal ghina 'ala nubuwah. Jadi dia ini mengunggulkan. Faddala itu kan mengutamakan atau mengunggulkan, ya, al-mala, harta, wal ghina, dan kekayaan, 'ala nubuwah, atas kenabian. Jadi dia merasa bahwa harta ini bisa menyelesaikan apapun, begitu. Wa nasiya annal mala huwa lillahi yarzuqu bihi mayyasha. Nah, Qarun ini lupa, nasiya, lupa, ya. Annal mala, bahwa sesungguhnya harta itu innama huwa lillah. Harta itu sesungguhnya milik Allah. Yarzuqu bihi mayyasha.
Allah akan memberikan rizki itu pada siapa yang dikehendaki. Andaikan Allah tidak menghendaki memberikan rizki itu kepada Korun, kan tidak mungkin dia menjadi kaya. Jadi semua itu karena Allah yang menghendaki. Wa annan nubuwata hiya haqqun lillahi ta'ala yaj'aluha liman yasha'u min ibadihi sholihin. Nah, begitu juga kenabian itu adalah hak prerogatif Allah untuk diberikannya kepada siapa yang dikehendaki dari hamba-hambanya yang soleh. Fakarihahu qaumuhu. Nah, karena dia mengunggulkan harta daripada kenabian tadi, akhirnya kaumnya membencinya. Ba'da an ahabbuhu. Padahal sebelumnya kaumnya ini seneng sama Korun. Tapi karena dia menganggap sewenang-wenang atas kekayaannya dan dia merasa lebih unggul ya daripada nabi, maka kaumnya menjadi membencinya meskipun sebelumnya mereka suka atau senang pada Korun. Oke, Mbak Ani bisa lanjut. Biar gantian, Mbak Ani. Halo. Mohon maaf Bu, masih ke-mute barusan. Saya lanjut. Wadata yaumin kharaja Qaruna fi mauqibin adimin. Yalbasu afkhara siyabi tajri amamahul khuyul wal ibil wa hawla mauqibihi al khadam wal khasham mamimun wal khashami panadoro ilaihi annasa wa qad dahishu hatta qala alladhina yuriduna al-hayata ad-dunya ya laita lana mislama utiya qarunu innahu ladu hadzin adim. Dan pada suatu hari Korun ini keluar kayak menghadiri festival gitu Bu ya. Maukibun itu apa? Festival pawai. Ya kayak araan gitu ya. Oh, okay. Ada Kayak pagelaran gitulah ya. Dia menggunakan dia memakai pakaian kehormatan gitu ya, kayak baju yang mewah mungkin gitu Bu ya. Tajri ama mahul khuyul. Al khuyul ini apa Bu? itu khoil ya, khoil bigol itu loh di surat An-Nahl ya kayaknya. Khoil itu ya kayak kuda gitu. Oh, jadi kayak dia itu diiringi, kan kalau Korun katanya punya banyak ternak itu Bu ya. Jadi kayak diiringi kuda, kemudian wal ibil unta, Wahab kibihi al al khodam khodam wal hasham. Isyam. Mungkin itu Apa kayak ini Bu ada khodam? Pelayan ya Bu? ada pelayan dan Pelayan. itu. Oke, jadi selain diiringi binatang-binatang ternak dia, kuda, onta, dia juga diiringi para pelayan-pelayan yang dimiliki. Panadoro ilaihin nas wa qad dakhishu hatta orang-orang di sekelilingnya itu kayak memperhatikan Korun gitu ya. Perhatiannya fokus ke Korun semuanya karena yaitu tadi dia pakai pakaian yang mewah, diarak hewan ternak dan pelayannya. Kemudian Kolaladi Aladinanya ini kembali ke siapa Ibu? Berarti Kolaladina yuridunal hayata dunya, orang-orangnya ya, Anas. Kaumnya yang menyaksikan Korun. Oh, okay. Jadi dan mereka itu berkata sesungguhnya yuridunal haya, mereka menginginkan kesenangan dunia. Kesenangan dunia seperti apa yang dimiliki oleh Korun. Jadi kayak mungkin yang menyaksikan Korun itu kayak batin gitu, pengen punya apa yang dimiliki Korun gitu tahu. Ya, batin. Kayak bermimpi batin gitu ya. Innahu ladu hadin adim, sesungguhnya apa yang dimiliki Korun itu merupakan keuntungan yang besar. Keuntungan yang besar.
Iya, itu Bu. Gimana Bu? Oke, jadi suatu hari Korun ini kan keluar ya dengan arak-arakan yang besar, maukib tadi ya. Ya semacam ada karnaval atau festival apalah gitu pokoknya. Nah, kemudian dia yalbasu afkhoros siap menggunakan afkhor tali. Oh, paling gitu. Nah, apa namanya afkhor itu fakhro itu afkhoros siap. Afkhoros siap itu baju yang paling dibanggakan gitu ya. Pakaian kebesaran lah, pakaian mewah itu. Tajri amamahu al-khuyul. Nah, kemudian diiringi dengan itu tadi yang Ani sudah sampaikan, kuda, kemudian ada unta. Di sekitarnya ada dayang-dayang mungkin ya, ada pengiringnya lah gitu. Karena goro ilahinas. Nah, karena dia kayak buat festival kan otomatis jadi tontonan orang kan. Jadi orang kan menonton. Waqad dahasyu. Dahasyu itu dari kata ini kan ada kata dahsyat kan. Dahsyat itu jadi orang-orang tuh pada kagum gitu. Melihat, dahsyat banget gitu. Jadi mereka terkagum melihat itu tadi. Sehingga mereka mengatakan apa? Nah, mereka ini sebagian kan ada yang cinta dunia juga gitu. Jadi menginginkan kehidupan dunia, dia akhirnya bermimpi gitu, berangan-angan. Ya laita lana mithla ma utiya Qarun. Kayaknya enak banget ya kalau seperti Qarun gitu. Kalau kita punya apa yang seperti dimiliki oleh Qarun gitu. Ya laita. Ini ungkapan angan-angan. Andaikan lana bagi kami mislama utia Qarun, seperti apa yang dimiliki oleh Qarun. Innahu ladu hadzin azim. Sesungguhnya dia itu memiliki kehadzun itu kayak keberuntungan gitu ya. Jadi dia ini beruntung sekali sama Allah diberikan banyak harta gitu. Sampai dia bisa melakukan ini. Nah, kemudian dijawab oleh ulama dari Bani Israel. Faqalal ulama min Bani Israel. Apa jawabannya? Wailakum. Celaka kamu kalau bilang kayak gitu. Gitu. Sawabullahi wa jannatuhu wa ridahu khairun liman amana wa amila sholihah. Jadi pahala Allah, surganya, ridhonya itu lebih baik dan itu akan diberikan pada orang yang beriman dan beramal soleh. Jadi tidak usah kamu berangan-angan meminta seperti Qarun punya banyak harta. Enggak. Kamu dengan beriman dan beramal soleh itu akan mendapatkan pahala Allah, surganya, keridhoannya. Dan itu lebih baik daripada harta milik si Qarun itu. Wala yulaqaha illa salihun. Dan itu tidak diterima, jadi sawabullah, jannah, ridho itu tidak diberikan atau tidak diterima kecuali bagi orang-orang yang solih. Jadi di sini aila yufakkiruna illa fil mali faqat. Jadi yang disebut dengan yuridunal hayata dunya itu orang yang hanya memikirkan harta dalam pikirannya itu. Nah, kemudian di sini wala yulaqaha ay la yafuzu bisawabillahi waridahu illal mu'minun. Jadi yang memperoleh atau beruntung dengan pahala dari Allah dan keridhaannya itu hanya orang-orang yang beriman atau orang-orang saleh. Waja'ahu min qaumihi ba'dus salihin. Fara'auhu yashrabul khamra wa yufsidu fil ardi wa yartakibul fahishata faqalu lahu la tafrah bima a'taqallah wa tatakabbaru ala ghairika fallahu la yuhibbul farihina al mutakabbirin. Nah, kemudian waja'ahu min qaumihi ba'dus sholihin. Nah, orang-orang salih itu tadi ya, melihat ternyata arak-arakannya Qarun itu tadi pada minum khamr. Kemudian juga melakukan kerusakan di bumi.
dan juga melakukan fahisyah. Nah, kemudian mereka mengatakan orang-orang yang soleh tadi, la tafrah bima a'taqallah. Janganlah terlalu berbangga dengan apa yang Allah berikan padamu. Wa tatakabbaru ala ghairika. Kemudian kamu itu takabur, sombong pada yang lain. Fallahu la yuhibbul farihinal mutakabbirin. Allah itu tidak menyukai orang-orang yang berbangga dan sombong. Wala tansa nasibaka minad dunya. Kamu jangan melupakan bagianmu di dunia. Fakhudh halalaha wada' haramaha. Maka ambillah yang halal dan tinggalkan yang haram. Wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya enggak ada wala tansa di sini. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Mungkin ini ibu-ibu yang membawa Quran, silakan dibuka di surat Al-Qasas ayat 76 dan seterusnya. Di situ itu ada kisah Korun. Ani nggak bisa share Quran ya di sini ya? Bisa dibuat dari Google lah, Bu. Saya buka Google dulu, Bu. Ya dibuka Google dan di-share surat Al-Qasas ayat 76. Nah, jadi kita cocokkan karena ini kan judulnya Qasasul Quran ya. Nah, jadi nanti sekalian kita lihat bagaimana redaksi Quran tentang cerita tersebut. Atau ada yang sudah buka Quran dan sudah ketemu surat Al-Qasas 76, bisa dibaca dan dibacakan artinya. Ada volunteer yang mau bacakan? Bunyinya inna qaruna kana min qaumi Musa fabagha alaihim. Nah, ini wa atainahu minal kunuzi ma inna mafatihahu latanu bil usbati ulil quwwah. Il qala lahu qaumuhu la tafrah innallaha la yuhibbul farihin. Wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Nah, jadi inna Qaruna, sesungguhnya Qarun, kana min qaumi Musa. Dia itu termasuk kaumnya Nabi Musa. Fabagha alaihim, lalu dia ini berlaku aniaya terhadap mereka. Wa atainahu, dan kami memberikan pada mereka, kami Allah, atau menganugerahkan kepadanya, pada si Korun ya, minal kunuzi. Kunuz tadi kanzun ya, kalau ada anak namanya kansa, kanza ya, itu artinya perbendaharaan harta. Ma inna mafatihahu, yang mana kunci-kuncinya latanu, sungguh berat, bil usbati, ya, dipikul oleh sejumlah orang ulil quwwah, yang kuat. Idh qala lahu qaumuhu. Nah, kemudian karena mereka itu kaumnya Korun dan pengawal-pengawalnya tadi ya, merasa berbangga diri ya. Kemudian kaumnya mengatakan la tafroh. Jadi janganlah kamu berbangga. Innallaha la yuhibbul farihin. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang membanggakan diri. Nah, kalau di ayat 77 ini memang ketika kita membaca tafsirnya, ini sering diartikan terkait dengan keseimbangan ya, kita mencari dunia dan akhirat. Jadi kita ini tidaklah melulu ibadah gitu ya sampai melupakan dunia kita, itu juga tidak baik ya. Tetapi jangan juga kemudian karena dunia melulu sampai kita lupa akhirat. Maka surat Al-Qasas ayat 77 ini mengajarkan kepada kita tentang keseimbangan ya, hidup di kebutuhan dunia kita juga kebutuhan akhirat kita. Maka di situ disebutkan wabtaghi fima atakallahu daral akhirah. Dan carilah ya
fima atakallah, pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu untuk akhirat. Nah, tapi di situ dia lanjutkan wala tansa nasibaka minad dunya, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari kenikmatan duniawi. Nah, ayat berikutnya di situ mengatakan wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Kita diperintahkan untuk berbuat ihsan, berbuat baik kepada orang lain itu dengan mengembalikan pada bagaimana Allah berbuat baik kepada kita. Berbuat baik kepada kita. Jadi di situ tidak disebutkan berbuat baiklah kamu kepada manusia sebagaimana manusia berbuat baik kepadamu. Tidak begitu, karena bagaimanapun tidak akan sebanding ya. Orang berbuat baik sama kita, bisa jadi kita tidak mampu untuk membalas kebaikan itu. Atau kebaikan orang lain yang dilakukan itu bisa jadi juga mungkin ada unsur pamrih mungkin. Nah, tapi kalau kebaikan ihsannya Allah, ya kebaikan yang Allah lakukan pada kita itu kebaikan yang tidak tertandingi lah gitu. Maka ayat itu mengatakan wa ahsin, ya berbuat baiklah kama ahsanallahu ilaik, sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu. Jadi ayat itu tidak mengatakan berbuat baiklah kamu sebagaimana manusia berbuat baik kepadamu, tidak begitu, ya. Nah, karena kalau kita ini berbuat baik hanya karena orang berbuat baik pada kita, itu kita hanya hanya berbalas kebaikan begitu ya. Ya meskipun maka ada istilah begini. Kalau orang itu berbuat buruk pada kita, kemudian kita membalas, ya, itu ada yang mengatakan itulah adil. Gitu. Jadi orang berbuat tidak baik pada kita, lalu kita membalas, itu adil. Karena kita melakukan hal yang sama. Kalau kita berbuat lebih buruk, itu namanya kita zalim, berarti menganiaya. Nah, kalau kita bisa membalas ya apa yang dilakukan oleh orang lain dari hal yang tidak baik itu, kemudian kita membalas dengan ihsan, dengan kebaikan, nah itulah kebaikan yang sesungguhnya. Karena itu berat melakukan sesuatu yang orang lakukan tidak baik pada kita, tetapi kita membalasnya dengan ihsan, dengan baik, itulah yang berat. Nah, itulah sebaik-baik amal budi ya, sebaik-baik budi itu adalah ketika orang tidak berbuat baik pada kita, tetapi kita membalas dengan kebaikan. Karena kalau kebaikan orang lain kita balas dengan kebaikan itu ya adil tadi gitu. Oke, nah maka di sini mungkin ayat ini nanti bisa sambil pelan-pelan dihafal ya. Surat Al-Qasas ayat 76 sampai kira-kira 84 gitu yang menceritakan tentang Korun. Jadi nanti akan dikisahkan di situ bagaimana ketika Korun itu juga ditenggelamkan ke bumi ya, fakhosafna bihil ard, kalau tidak salah itu bunyi ayatnya. Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Kemudian itu di halaman berikutnya itu. Kayaknya kalau ini di akhir halaman kalau di Quran. Oke, fakhosafna, nanti akan ditenggelamkan. Ini ada tafsirnya Mbak Ani. Al-Amash berkata dari Al-Nabi Ibnu Abbas berkata, oke, mungkin ini bisa dibaca juga tafsirannya ya. Anak paman sama tadi. Tapi ini ini ya. Nah, demikian pula dikatakan Ibrahim An-Nafai. Kunci-kunci perbendaharaan Quran terbuat dari kulit. Setiap satu kunci seperti satu buah jari. Dan setiap satu kunci berada di sebuah kotak penyimpanannya. Ketika kaumnya berkata kepadanya, janganlah kamu terlalu bangga. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang terlalu membanggakan.
Nah, karena ini nanti di ayat berikutnya itu Korun akan mengatakan bahwa harta yang dia miliki itu dia mengira bahwa itu dia dapatkan hasil dari jerih payah dia. Jadi dia merasa karena dimuliakan oleh Allah dengan ilmunya itu, maka dia bisa mendapatkan banyak harta itu. Nah, mari kita baca berikutnya ya. Nah, kemudian ini wa kanal ghururu qad tamallaka qalba Qaruna. Jadi ghurur, tipu daya, qad tamallaka, telah menguasai qalba Qarun, hatinya Qarun. Nah, jadi hatinya Qarun ini sudah dikuasai oleh nafsunya, ya, oleh ghurur itu tipu daya. Wa tasallatas syaitanu ala qalbihi. Syaitan juga telah menguasai hatinya. Kemudian dia berkata apa? Laqad iktasabtu hadzal mala bijuhdi wa ilmi. Nah, ini yang dikatakan Qarun. Aku mendapatkan, memperoleh harta ini karena usahaku dan ilmuku. Walaisa li ahadin fihi nasib. Karena itu tidak ada bagian bagi seorang pun. Karena ini hasil jerih payahku. Ini juga karena aku berilmu. Wallahu yuhibbuni wallahu yuhibbuni walidzalika a'tani al-mala al-wafira. Nah, dia menganggap bahwa Allah itu mencintainya. Maka Allah itu memberiku harta yang banyak. Walan u'tiya li ahadin minhu syai'an. Aku tidak akan memberikan sedikit pun kepada seorang pun. Nah, inilah kesombongan Qarun, ya. Jadi dia menganggap bahwa apa yang dia miliki itu semata karena upaya dia, karena ilmu dia, maka dia tidak akan memberikan kepada seorang pun sedikit pun dari apa yang dia miliki. Fanasahahul ulama'u faqalu. Nah, lalu ulama di zaman Bani Israel tadi memberi nasihat kepadanya. Innallaha qad ahlaka min qablika man huwa asyaddu minka quwwatan wa aktsara jam'an. Jadi sudah diingatkan, Allah itu sudah menghancurkan, membinasakan orang-orang sebelum kamu yang mana dia itu kuat dan juga banyak harta. Itu sudah banyak buktinya Allah membinasakan mereka. Nah, kalau kita runutkan pada timeline-nya ya, kan Nabi Musa ini kan sudah akhir-akhir kan. Kalau kita kembali yang sering saya katakan ya, jadi Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud, Sholih, nabi-nabi di awal itu kan, ada Nabi Nuh, Hud, Sholih, itu kan mereka juga punya kaum, dan kaumnya ini juga termasuk yang Allah binasakan. Di surat Asy-Syu'ara itu kalau kita baca di sepanjang ayat berapa? Ayat 105 ya, sampai kira-kira 190-an itu. Di situ kan bagaimana Allah mengingatkan kepada kaumnya para nabi itu, ada kaumnya Nabi Nuh yang Allah binasakan dengan ditenggelamkan pada peristiwa banjir. Kemudian kaumnya Nabi Hud, ya, kaumnya Nabi Hud itu terkena angin kencang. Kaumnya Nabi Sholih itu dengan petir. Kemudian kaumnya Nabi Lot dengan hujan badai batu. Nah, itu azab-azab yang Allah timpakan pada mereka karena apa? Karena kelakuan mereka ya tidak bersyukur atas anugerah dan nikmat yang Allah berikan. Yang di surat Asy-Syu'ara dikatakan ya, apa aja keistimewaannya kaum Ad misalnya. Kaum Ad itu disebutkan di situ atabenuna bikulli ri'in ayatan basun. Jadi ada dataran tinggi, mereka tuh sudah bisa membuat
bangunan-bangunan di dataran tinggi itu. Kemudian membuat benteng-benteng, wa tatakhiduna masani ala-alakum takhlud. Nah, mereka juga diberikan apa? Amaddakum bi an'ami wa banin wa jannati wa uyun. Jadi diberikan anugerah atau kenikmatan oleh Allah dengan binatang ternak, anak-anak, kebun, mata air, ya. Tapi mereka tidak bersyukur atas semua nikmat yang Allah berikan itu. Maka ulama dari Bani Israel tadi sudah mengingatkan kepada Qarun, innallaha qad ahlaka min qablik. Nah, sebelum kamu itu Qarun, sudah ada kaum-kaum yang Allah binasakan. Gitu. Padahal mereka ini asyaddu minka quwwah. Mereka ini kuat-kuat. Beberapa kali saya cerita ya tentang keunggulan, keistimewaan yang Allah berikan pada kaum Ad misalnya. Badannya besar-besar, ya. Kemudian arsitekturnya maju, irigasinya, mereka diberi kenikmatan itu tadi, kebun-kebun yang rindang, indah, tanahnya subur, perairannya lancar, kemudian ya hidupnya tenang, damai awalnya, ya. Tapi karena mereka ini kan orang-orang yang kuat, ya. Asyaddu minka quwwah, lebih kuat dari kamu mereka itu. Tapi pada akhirnya Allah ahlaka, akhirnya Allah binasakan. Nah, ini ulama dari Bani Israel sudah mengingatkan pada Qarun. Nah, kemudian apa? Summa tarokuhu wansorofu. Setelah itu mereka meninggalkan Qarun, udah nggak dipeduliin lagi lah Qarun, orang udah diberitahu masih nggak itu gitu. Jadi taroka kan meninggalkan, insorofu itu berpaling, ya udah ditinggal si Qarun. Qarunu wa maluhu wa kunuzuhu wa maukibuhu wa zinatuhu hadza ma yushghilu katsiran min rijali bani Israil alladzina kanu yarawna Qaruna kulla yaumin yakhruju bi maukibihi wa zinatihi wa malihi alaihim fatamannau an law a'tahumullahu al-mala kama a'tahu liqaruna al-ghaniyyi sahibil hazzil azim. Nah, jadi Qarun dan hartanya, kemudian perbendaharaannya tadi, lalu iring-iringan pengawal-pengawalnya tadi, perhiasannya, semua ini menyibukkan kebanyakan dari Bani Israel, ya, kanu yarawna Qarun, yang akhirnya mereka ini kayak mungkin ya gigit jari gitu ngelihat si Qarun itu, ya, kayak kepingin banget gitu ngelihat bisa seperti Qarun. Ya, kanu yarawna Qarun kulla yaum. Nah, sementara si Qarun ini setiap hari dia keluar dengan iring-iringan festivalnya tadi, dengan membawa hartanya, perhiasannya. Nah, setiap hari melihat seperti itu, akhirnya kan kaumnya ini berangan-angan. Fatamannau an lau a'tahumullahul mala kama a'tahu liqarun. Andaikan aku ini dikasih seperti Qarun, katanya, orangnya kaya, dia memiliki keberuntungan yang besar Qarun ini. Washtadda hiqdu Qaruna ala nabiyillahi Musa alaihi salam wa ala ulama Bani Israel. Nah, ketika diingatkan oleh ulamanya Bani Israel, ini justru Qarun malah dengki gitu, malah tidak diterima nasihatnya itu. Fa'arada an yatakhallasa min Musa hatta takuna lahul kalimah was-sa'amah fi bani Israila bijiwaril ghina was-sara fafakkar wa dabbar wasta'ana bi aqlihi wa bi syaitanihi hatta ihtada ila fikratin syaitaniyah.
Oh, fa'aroda an yatakhallasa min Musa. Jadi dia ini ingin apa ya? Kayak ingin menyelamatkan diri gitu dari Musa. Hatta takuna lahul kalimah wa zu'ama fi bani Israel bi jiwaril ghina wa. Jadi supaya kaumnya Musa ini akhirnya berpikir tentang kekayaan gitu ya. Karena wasta'ana bi akli bi syaitani. Jadi si Korun ini sudah dikuasai oleh akalnya, ini sudah dikuasai oleh setan. Ya, hatta ihdada ila fikrah syaitaniyah, sehingga dia ini ihtada itu kan ditunjukkan gitu ya, sudah dipengaruhi oleh pikiran-pikiran setan tadi. Nah, lalu ahdoro imro'atan khoti'atan sahibata akhlakin fasidah wa a'taha malan wa qala laha idhabi ila Musa wa huwa yakhtibun nasa wa ya'idhuhum wa quli laqad fa'ala bi Musa al-fahisha. Nah, akhirnya si Korun ini karena dia sudah diliputi dan sudah dikuasai oleh nafsu setan tadi ya. Akhirnya dia ini buat perkara gitu ke Musa. Apa ya, kayak buat sabotase mungkin begitu ya. Jadi buat hal-hal yang buruk gitulah ke Musa. Dia ini menghadirkan seorang perempuan yang buruk akhlaknya. Nah, atau hamalan itu kayak disogok gitulah perempuan ini. Ya, disogok dengan hartanya. Kemudian dia berkata kepada perempuan itu, kamu pergi ke Musa. Nah, ketika Musa itu sedang khutbah di hadapan manusia, ya, karena kan dia seorang nabi kan, atau dia sedang memberikan mau'izah gitu ya, mau'izah hasanah kan kita sering dengar, jadi memberikan nasihat kepada kaumnya, nanti kamu terus nyeletuk ya, bilang gitu di hadapan kaumnya Musa tadi. Laqad fa'ala bi Musa al-fahisha. Musa ini telah melakukan keburukan padaku. Gitu. Jadi kayak dibuat ya sesuatu yang buruk gitu. Jadi seakan-akan Musa ini melakukan hal yang tidak baik pada perempuan itu gitu. Disuruh berpura-pura begitu oleh Korun. Wa nasya Korunu anna Musa huwa Rasulullah wa nabiyuhu. Korun ini lupa kalau Musa itu kan utusan Allah dan nabinya. Wa annallaha yahfazu rusulahu wa anbiya'ahu. Allah pasti akan menjaga rasul dan nabinya min kulli su'in, dari keburukan. Korun lupa tentang ini. Fadhahabat al-mar'atu syaitanah. Nah, perempuan yang setan ini tadi ya, karena udah diberi sama si Korun ini tadi ya, suruh buat sabotase tadi. Ila Musa, dia pergi ke Musa, wa huwa fi jama'atin min bani Israil faqalat. Nah, akhirnya dia melakukan itu. Ya Musa, laqad ji'tu ashku linnasi ma fa'altahu bi. Wahai Musa, aku datang untuk mengadu kepada manusia atas apa yang kamu lakukan padaku. Nah, kemudian Nabiullah Musa mengatakan apa? Wa ma fa'altu bika ya umatullah, emang aku melakukan apa padamu? Fa'alta bi kadza wa kadza minal fahisha. Kamu telah melakukan perbuatan keji padaku. Begini-begini gitu. Wahmarra wajhu nabiyillahi Musa alaihi salam. Orang namanya di hadapan hadirin ya, di hadapan kaumnya, terus kemudian Nabi Musa dijatuhkan wibawanya oleh seorang perempuan itu tadi, dipermalukan gitu. Ya akhirnya merah wajahnya Nabi Musa ini, malu, menanggung malu. Wahmarro, ihmarro kan dari ahmar ya.
memerah wajah Nabi Musa. Tsumma aqbala 'alaiha, lalu ditemuianlah perempuan itu tadi, yas'aluha wa yastahlifuha billahi ma ja'alaha taqulu dzalika fi haqqihi wa huwa an-nabiyyul ladzi asamahu Allahu minal khata'. Jadi Nabi Musa malu dipermalukan di hadapan hadirinnya itu tadi. Tapi meskipun demikian Nabi Musa tetap menemuinya, kemudian dia Maaf, share screen-nya yang mana ya? ini Oma. Yang ini, Nah, Bu. Masih ya. di sini. Oh, masih di sini. Itu tadi Iya. belum dijalankan sama Ania. Sudah, Bu. Ini di sini. Oh, naik ini Ya sampai Musa lakot jitu. Nah, jadi laqad jitu askulin nas. Aku datang kepadamu ini untuk mengadu kepada manusia mafa'alat bi, atas apa yang kamu lakukan padaku. Faqala Nabiyullahi Musa, kemudian Nabi Musa berkata, wa ma fa'altu bika ya umatullah. Apa yang aku lakukan padamu wahai umat Allah? Kemudian dia mengatakan fa'al tabi kadza wa kadza minal fahisyah. Kamu melakukan begini dan begitu padaku. Nah, dan itu keji, perbuatan keji ya, fahisyah itu. Wahmarra wajhun Nabiyillahi Musa alaihi salam. Jadi ketika dikatakan begitu di hadapan hadirin kan dipermalukan, ya merah wajahnya Nabi Musa. Tuma aqbala 'alaiha, lalu ditemuinya yas'aluha, ya diinterogasi lah, wa yastahlifuha billahi ma ja'alaha taqulu dzalika fi haqqihi wa huwa nabiyyul ladzi asamahu Allahu minal khata'. Nah, padahal kan ini nabi yang aswama. Aswama itu dari akar kata ini ada kata maksum. Pernah ya mendengar kata maksum? Maksum itu yang terjaga dari dosa. Jadi misalnya Nabi Muhammad itu kan maksum ya. Jadi Allah menjaga dari perbuatan-perbuatan keji. Nah, ai annal anbiya'a la yakhta'una abadan. Itu ada footnote di bawahnya. Nah, gitu. Mungkin sampai sini dulu. Insya Allah nanti kita lanjutkan. Ternyata udah gelap di sini. Kayaknya ini cukup. Iya, Bu. Iya. Cukup Jadi dua kali. Bu Ella semua nih yang baca hari ini. Ini kan apa yang sama siapa? Baik. Tadi sampai sini ya, berarti insya Allah nanti akan kita lanjut minggu depan. Kayak ini nggak terlalu panjang. Ini tinggal Oke. 1, 2 Oh iya, setengah halaman yang di buku. terlalu dikit Ya. lagi. Baik. Cuman kita selesaikan hari ini kalau udah gelap. Kayaknya. Oke. Sampai sini dulu Mbak Ani, terima kasih. Saya serahkan ke Oke. Mbak Ani. Baik, terima kasih Bu Ella. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman semua, ibu-ibu, kita akhiri dulu ya. Tadi sampai halaman 53, insya Allah kisah Nabi Musa dan Korun ini akan kita lanjutkan pada pertemuan minggu depan gitu ya. Karena ini seru banget. Ini kalau di zaman saat ini tuh istilahnya flexing gitu Bu ya, pamer-pamer kekayaan. Ini visualisasi dari sikapnya si Korun gitu ya. Oke, baik, kita akhiri bersama dengan baca alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih semuanya. Terima kasih untuk Bu Ella. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam Maaf lahir warahmatullahi batin. wabarakatuh. Terima kasih, Tichle. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.